Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Puja Kusuma dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi regional. Apa itu ekonomi regional? Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi ke dalam ilmu ekonomi tradisional. Adapun tujuan dan manfaat ilmu ekonomi regional. Tujuannya adalah menciptakan full employment. Yang kedua, adanya economic growth. Yang ketiga, terciptanya stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman atau tentram dalam perasaan masyarakat. Yang keempat, terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, pemerataan pembangunan dalam wilayah. Adapun manfaat ekonomi regional. Yang pertama, manfaat makro. Bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di keseluruhan wilayah. Yang kedua, manfaat mikro. Dapat membantu perencana wilayah menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Baiklah, untuk soal yang kedua adalah persoalan utama yang dibahas dalam ekonomi regional ada menjawab pertanyaan. Pertama, where. Kedua, when. Yang ketiga, for whom. Dan yang keempat, what. Where, yaitu di mana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut. Dalam ilmu ekonomi regional, untuk memecahkan masalah kasus yang terpaut dengan pertanyaan di mana diabaikan dalam analisis ekonomi tradisional, ilmu ekonomi regional menjawab di wilayah mana suatu kegiatan sebaliknya dapat dilaksanakan. When, atau kapan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan. Pertanyaan ini dijawab dengan menciptakan teori ekonomi dinamis dengan memasukkan unsur waktu dalam analisis. Sejalan dengan itu keluarlah teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, for whom, untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut. Hal ini bersangkut paut dengan pengaturan sistem barang dan jasa, sistem perpajakan subsidi, bantuan kepada fakir miskin, dan lain-lain. Yang selanjutnya, what, barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Hal ini bersangkut paut dengan kekuatan pemerintahan dan penawaran yang ada dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah teori lokasi klasik dan neoklasik. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Weber. Yang kedua, Moses. Dan yang ketiga, Hotelling. Weber, teori lokasi industri Weber. Asumsinya, topografi yang homogen, biaya transportasi yang homogen, kualitas dan gaji pekerja yang homogen, persaingan bebas, dan perusahaan dapat menjual produk dalam jumlah tak terhingga, modal tersedia secara homogen. Menurut Alfred Weber, faktor penentu lokasi industri dapat digolongkan menjadi dua faktor utama, diantaranya yang pertama, faktor regional. Setelah melakukan penelitian tentang struktur biaya di berbagai industri, Weber mengambil kesimpulan bahwa biaya produksi bervariasi pada satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua, biaya transportasi. Biaya transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan lokasi industri. Berat barang yang diangkut dan jarak dari pabrik ke pelabuhan atau jarak antara pabrik dan pusat distribusi mempengaruhi biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Umumnya, lokasi yang dipilih adalah lokasi di mana bahan baku dan bahan bakar mudah diperoleh. Yang kedua adalah Moses, teori lokasi produksi Moses. Pada teori lokasi Weber dan Laundrap, input M1 dan M2 adalah konstan untuk setiap M3 yang diproduksi, atau rasionya selalu tetap. Moses menggunakan garis LJ agar jarak terhadap pasar selalu konstan, sehingga yang menjadi variabel adalah rasio antar input. Pendekatan ini menciptakan suatu envelope budget konstan yang merupakan fungsi biaya dari kedua input.
Yang selanjutnya adalah hotlink, monopoli spasial. Ruang dapat memberikan kekuatan monopoli pada perusahaan. Semakin rendah biaya transportasi dan produksi, semakin luas area monopoli.